Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada video kali ini saya tidak melakukan ekspedisi merah, unboxing mainan, unboxing barang-barang yang saya beli, enggak. Dikarenakan kondisi lagi seperti ini ya kan teman-teman. Jadi pada video vlog kali ini saya akan membuat video reaksi saya, tanggapan saya, dan himbauan dari saya soal COVID-19 atau virus corona yang sedang mewabah di kurang lebih di dunia, kurang lebih selama 4 atau 5 bulanan lah. Oke. Jadi pada video kali ini soal saya akan menanggapi dulu. Kalau mohon maaf teman-teman, mungkin soal video ekspedisi merah saya hentikan dulu sementara waktu sampai tanggal yang tidak ditentukan kapan saya nanti membuat video ekspedisi merah. Ya insya Allah kalau kondisi sudah memungkinkan, kalau kondisi sudah kondusif lagi teman-teman. Karena melihat kondisi seperti sekarang, bagaimana penyebaran virus COVID-19 atau corona itu sangatlah cepat sekali dan sangatlah mengkhawatirkan. Jadi di sini saya untuk lebih baik mengisolasi atau stay home saja, stay di rumah kurang lebih selama minimal saja selama 1 bulan. Jadi mungkin saya akan menghabiskan waktu lebih banyak di rumah. Saya di rumah juga ada tugas teman-teman dari kuliah, karena kuliah saya yang tadinya awalnya diliburkan, masuknya besok tanggal 28, tapi sekarang ditambah lagi liburnya jadi tanggal 29 Mei. Dan jujur bagi saya itu mengganggu, ya agak sedikit mengganggu perkuliahan saya. Ya bagaimana saya dari universitas, ya saya universitas, gak perlu saya sebutkan sih sebenarnya, karena saya juga baru masuk kurang lebih, ya baru ada 2 pertemuan, dan itu pun masih awal-awal, belum semua materi disampaikan. Jadi kalau ya masih kurang lah bagi saya. Kendalanya sih buat saya soal perkuliahan itu mungkin saat online itu, saat hujan seperti ini teman-teman, itu kadang sinyal nggak ada, kadang ngadat ya kan, kadang kalau banyak yang buka webnya crash, ya itulah seperti itu kendalanya. Dan kadang yang disampaikan lewat chat itu kadang kurang jelas, dan mau bertanya lewat chat itu harus ngetiknya itu harus panjang banget kan, kalau kesannya itu nggak enak ya kan kalau mau dibaca ya kan. Jadi menurut saya ya kurang efektif online ya, tapi ya karena kondisinya sekarang seperti ini, ya mau gimana lagi ya kan. Saya juga setuju juga dengan kebijakan pemerintah juga, ya sedikit setuju lah. Ya wajar lah, yang namanya dunia kan pasti ada positif ada negatifnya. Oke, menanggapi soal COVID-19, sebenarnya virus ini itu berasal dari Wuhan, dari Cina ya kan. Mungkin teman-teman udah sering baca dari berita atau dunia maya lah. Virus ini sangatlah berbahaya bagi kita, karena virus ini sangatlah cepat sekali tersebar melalui kontak fisik ataupun lewat barang atau lewat cairan pun juga bisa. Jadi mungkin di sini saya akan mengimbau kepada teman-teman untuk tidak melakukan aktivitas terlebih dahulu, aktivitas keluar rumah terlebih dahulu. Saya mohon banget ya teman-teman, kalau emang kalian sayang sama diri kalian, kalian cinta sama keluarga kalian, kalian tolong batasi dulu aktivitas di rumah. Kalau emang itu tidak perlu banget lah teman-teman, kalau nggak sekolah ataupun nggak kerja, ya saya mohon banget buat teman-teman untuk tidak keluar rumah dulu. Mungkin bagi teman-teman yang punya pasangan atau nggak punya pacar, galau nggak keluar rumah, jangan seperti itulah teman-teman. Why gitu loh, jangan egois gitu loh. Jangan memikirkan diri kalian sendiri gitu loh. Pikirkanlah orang lain, pikirkanlah tenaga medis yang berjuang di garis depan teman-teman. Di sini saya bukannya sok hebat, bukannya sok wow, sok biar dipuji, enggak teman-teman, tapi di sini saya ingin menegaskan ke kalian nih loh, kok yo toh jangan ngeyel gitu loh. Ini demi keselamatan kita sama-sama teman-teman. Di sini saya bukannya parno, bukannya
terus berlebih-lebihan itu enggak teman-teman. Tapi di sini saya perhatiin gitu sama keadaan masyarakat Indonesia gitu yang terkadang masih masih menyepelekan gitu loh. Masih banyak yang memanfaatkan waktu seperti ini tuh liburan gitu loh. Ya bilang saya bosan di rumah, saya nggak ada kegiatan di rumah, bosan kalau di rumah mulu cuma di gini-gini terus gitu loh. Sedangkan kalau kalian kerja terus, sekolah terus, kalian bilang pengen libur, bosan sekolah terus, ada tugas, ada gini ada gitu, pengen rebahan di rumah. Sekarang giliran seperti ini dikasih waktu untuk rebahan di rumah, tugas lewat online, sambat lagi, alasan lagi. Janganlah banyak alasan teman-teman. Saya di sini sekali lagi saya tegaskan, saya bukan sok hebat, sok pinter, sok jago, sok cari masalah, enggak. Tapi reaksi saya di sini ingin menghimbau kepada teman-teman semua, yuk, pemerintah sekarang sudah menghimbau seperti ini kita ikuti. Ini tentunya baik buat kita teman-teman. Ini baik buat kita. Ada dampak baiknya buat kita itu loh. Oke, jadi saya menghimbau pada teman-teman semua untuk tetap di rumah, stay home. Paling enggak minimal aja 1 bulan saja teman-teman, 1 bulan saja. Oke. Kalau nggak ada kesibukan ya kalian kalau sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, mungkin yang sudah UNBK, ya udah kalian yang udah UNBK ya udah silakan, kalian mau santai di rumah ya silakan, carilah kesibukan lah di rumah paling enggak. Kalian kalau gamers jangan games, kalau kalian edit video, nge-vlog di rumah enggak apa-apa gitu loh. Carilah kekreatifan sendiri gitu loh. Kalau kita ada niat, kalau kita ada mau kemauan pasti kita tergerak gitu loh. Kalau kita cuman malas-malasan, gak mau gini, serba alasan gini, aku malas gini gitu, mau sampai kapan kita bergerak itu teman-teman? Iya sih, nggak semua pekerjaan, nggak semua tugas bisa dikerjakan di rumah. Iya, ya boleh kan beralasan seperti itu nggak salah, beralasan seperti itu nggak salah. Tapi di sini saya menghimbau kepada teman-teman, tolong kurangilah kegiatan di rumah. Oke? Kurangilah kegiatan di luar rumah kalau tidak seperlu-perlunya mungkin. Oke, mungkin cari makanan di luar rumah, silahkan, karena itu kebutuhan kita. Tapi jangan keseringan keluar main, kumpul teman-teman. Iya sih, kalau nggak kumpul sama teman itu agak membosankan, agak gini. Ya paling tidak gitu loh. Kalau kita sayang teman-teman kita sayang keluarga kita, yuk kita kurangi kegiatan di luar rumah gitu loh. Kalian nggak kasihan apa sama para medis yang berjuang 24 jam nggak tidur, berjuang mengawasi penderita virus COVID-19. Nggak mungkin mereka nggak makan, capek, lelah, berpisah sama keluarga itu. Kalian nggak merasakan apa yang mereka rasakan gitu loh. Dengan seenaknya kalian keluar rumah gitu, seperti itu. Wah gitu loh. Sini saya nggak menyalahkan kalian yang mungkin punya profesi pekerjaan yang harus keluar rumah. Saya nggak menyalahkan itu. Tapi buat teman-teman yang mungkin bisa melakukan kegiatan di rumah, tolong stay home. Cuman itu permintaan dari saya. Sekali lagi saya tegaskan, video ini tidak menentang atau mencari gara-gara atau mencari sensasi atau sok hebat, sok kuat, enggak. Tapi di sini saya ingin memberikan sedikit pengarahan kepada teman-teman untuk yuk kita jaga kesehatan kita sayangi keluarga kita. Janganlah keluar dari rumah terlebih dahulu, oke? Stay di rumah saja teman-teman. Jaga pola makan kalian, jaga kesehatan kalian selama kalian ada di rumah, oke? Ya karena apa ya teman-teman? Karena yang terjangkit itu nggak harus sakit teman-teman. Justru kita yang kelihatan sehat seperti ini bisa terjangkit. Saya pun nggak berani mengklaim diri saya itu bebas dari penyakit atau bebas dari virus. Saya sendiri nggak mau mengklaim seperti itu. Karena sesungguhnya manusia di dunia ini nggak ada yang nggak pernah sakit sama sekali. Semua pasti merasakan sakit, entah itu sakit hati, entah itu pegel. Itu semua pernah merasakan sakit gitu. Karena nggak ada manusia yang sempurna di dunia ini gitu. Dan dengan adanya wabah virus corona ini tentunya ada segi positifnya, karena Allah nggak mungkin menurunkan suatu musibah kalau cuma negatif doang, pasti ada segi positifnya itu. Di sini kita lebih menjaga
kebersihan, lebih menjaga pola makan, kita coba beristirahat cukup di rumah, mengurangi kegiatan yang tidak perlu. Itu adalah 4 hal yang positif menurut saya. Harus kita ambil hikmahnya itu loh. Ya kan? Mungkin dari virus corona ini kita bisa bersedekah kepada para korban, kepada para medis untuk menambah penambahan mereka untuk stok obat, untuk stok persediaan masker gitu loh. Jadi ayolah, semua pasti ada segi positifnya gitu. Kita saling support, kita saling dukung satu sama lain. Yuk kita sama-sama cegah penyebaran COVID-19 ini dengan secara maksimal. Jangan terlalu panik, jangan terlalu parno, dan terpenting jangan pernah percaya dengan berita hoax. Kalau ada berita tentang COVID-19, kalian cari tahu kebenarannya dulu. Kalian cari tahu sumbernya dulu. Karena di sini masih, saya memperhatikan masih banyak dari pihak-pihak yang enggak bertanggung jawab memanfaatkan peluang seperti ini untuk menyebarkan hoax sehingga masyarakat mudah sekali panik. Saya mohon bagi teman-teman, jangan percaya dengan kabar hoax, cari dulu gimana kebenarannya. Oke? Sekali lagi saya himbau, jaga kesehatan, jaga pola makan, dan stay fit home. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.